Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome back to my channel. Balik lagi sama Cut di Inul Kuliner. Jadi malam ini sudah menunjukkan waktu jam 8:15. Udah waktunya jam makan malam. Tapi sebelum makan, jadi Cut di sini mau minum kopi dulu. Tadi udah buat sendiri kopinya. Jadi kopinya ini Cut bawa langsung dari Labuan Haji dari Aceh Selatan. Jadi kan udah lama Cut nggak buat video. Kemarin karena libur lebaran. Kemarin, jadi ada sekitar 1 bulan lebih Cut nggak bikin video. Jadi mohon dimaklumi karena kemarin kan Cut lagi di Labuan Haji, kameramennya ada di Banda Aceh. Jadi terpisah oleh jarak, dan kemarin tuh Cut memang fokus sama keluarga dulu kan, liburan gitu, lebaranan gitu kan. Jadi ini udah mulai lagi untuk bikin vlog, udah mulai lagi untuk kulineran lagi gitu. Jadi kemarin lama di Labuan Haji, pas balik ke Banda Aceh kan Cut bawa kopi gitu kan. Karena Cut rasa kopi di Banda Aceh sama kopi di daerah Cut di Labuan Haji itu lumayan berbeda kalau menurut Cut ya. Karena di Banda Aceh itu kopinya agak asem gitu, agak asem ya. Karena Cut kan sering ngopi nih. Cut memang suka ngopi. Dalam satu hari itu Cut bisa minum 3-4 kali gitu dalam satu hari. Nah, jadi kemarin inisiatif yaudah Cut bawa aja kopi sendiri dari Labuan Haji. Nah, jadi di rumah itu Cut nggak perlu beli lagi, tinggal bikin aja sendiri gitu. Karena sebelumnya tuh biasanya Cut selalu beli atau ajak suami nongkrong di warung kopi gitu sambil sore-sore sambil ngopi gitu kan, enak gitu. Dan di Banda Aceh juga ada satu warung kopi yang menurut Cut enak dan udah jadi langganan Cut juga udah sekitar 2-3 tahun gitu. Namanya Budi Warkop. Itu tepatnya ada di Simpang Surabaya. Nah, jadi pengen ngevlog di situ, cuman karena mengingat itu kan warung kopi, jadi harus punya rasa percaya diri yang ekstra, yang besar gitu. Karena yang nongkrong di warung kopi itu kan rata-rata laki-laki ya, jadi agak malu gitu kalau kita mau ngevlog di warung kopi. Padahal kopinya enak gitu. Minum lagi ya. Kopi dari Labuan Haji tuh menurut Cut rasanya tuh enak, pas gitu sama lidah Cut. Kalau yang kayak di Banda Aceh kayak tadi Cut bilang agak-agak asem gitu kopinya. Nah, karena tadi Cut bilang tadi ada rencana juga mau ngevlog kan di warung kopi. Cuman karena sekarang lagi masa pandemi, sekarang kan jam operasional di Banda Aceh untuk seluruh aktivitas di Banda Aceh itu sekarang udah dibatasi. Batasnya tuh sampai jam 10 malam, ya Bang. Sampai jam 10 malam sekarang. Jadi itu udah kesepakatan dari pemerintah Aceh, karena sudah ada kanunnya juga. Karena kan di wilayah Aceh itu kan ada syariat Islamnya gitu. Jadi kalau di Banda Aceh itu kalau misalnya ada yang tidak mematuhi, itu langsung polisi syariat Islamnya langsung yang turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan atau penyegelan terhadap warung-warung kopi atau badan usaha yang tidak mematuhi peraturan. Artinya kalau mereka buka sampai lebih dari jam 10 malam, lewat dari jam 10 malam gitu. Nah, jadi ini kan udah malam, jadi kan udah waktunya makan malam gitu kan. Jadi Cut mau makan malam, di sini menunya nggak banyak. Ada ikan kembung, terus lalapan juga seperti biasa. Cut suka lalapan, selalu suka lalapan. Enak emang lalapan itu, gimana ya bilangnya, emang enak gitu kan. Jadi di sini ada sambal terasi, cuman sambal terasinya hari ini tuh beda. Sambal terasinya itu di Cut campur, tadi kan baru terpikir juga kan. Jadi sambal terasinya tuh dicampur sama terong Belanda. Nah, kalau di sini terong Belanda itu paling banyak diproduksi dari Aceh Tengah, dari Takengon gitu. Jadi di Takengon itu selain alpukat, mereka juga memproduksi terong Belanda gitu. Nah, jadi pertama kali Cut makan sambal terasi pakai terong Belanda ini itu pas kuliah. Jadi kan teman-teman kos Cut itu kan
rata-rata ya Allah ngomongnya sambil makan aja, kalau nggak kelar-kelar gitu kan. Nanti Cut lanjutin lagi ya ceritanya sambil makan ya kan. Jadi sebelum makan jangan lupa kita baca doa dulu. Amin. Biar berkah gitu ya nasi kita malam nih ya kan. Keringat panas. Kalau makan lalapan mah nasi nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Lalapannya harus banyak. Pete. Kalau bahasa Sundanya pete, mah pete. Mantap pisan ya mah. Kemangi jangan sampai ketinggalan. Jadi guys, mau balik lagi cerita yang tadi, kan sempat terputus ya, karena keenakan makan. Nah, jadi aku pertama kali makan sambal terasi pakai terong Belanda ini waktu kuliah gitu, waktu ngekos kan. Jadi waktu ngekos itu di kosan aku rame dari Takengon.
rame dari Gayo kan. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 orang satu kos gitu. Oh 5, berlima, ada 5 orang. Nah jadi mereka tuh setiap mereka kan punya kebun tuh, orang tuanya punya kebun di Takengon kan. Jadi ada yang punya kebun kopi, ada yang punya kebun cabe gitu kan. Nah jadi ada yang punya kebun ini juga terong Belanda gitu. Jadi mereka tuh selalu dikirimin sama orang tuanya gitu kan, terong Belanda. Jadi salah satu teman aku yang dari Takengon itu namanya Tami, Dek Tami. Jadi si Tami itu pernah bikin terong Belanda, sambal terasi tapi dicampur pakai terong Belanda gitu. Pas pertama kali makan, ya Allah, rasanya tuh enak. Asem, ada asem-asem dari buah terong Belandanya. Jadi ini sambal terasinya tuh agak asem gitu. Tapi asemnya tuh asam seger, asam-asam buah gitu. Jadi rasanya tuh enak. Nggak terlalu terasa daun lagi, nggak terlalu terasa terasinya, tapi terasa juga terong Belandanya gitu. Dan warnanya itu, kalau misalnya kita kan kalau makan sambal terasi kan warnanya agak-agak coklat gitu kan sambalnya. Kalau ini warnanya agak ungu, agak keungu-unguan gitu. Ya Allah, ini susah amat sih. Jadi kalau di Banda Aceh itu terong Belanda agak susah untuk didapat, karena kalau misalnya nggak musim di Takengon, di Banda Aceh juga nggak ada gitu, susah kita carinya. Ya bang, tadi aja dapatnya cuman berapa tadi? 7 biji, harganya 10.000 7 biji. Nah jadi di Aceh itu ada juga terasi yang terkenal, namanya terasi Langsa. Jadi terasi Langsa itu dia berasal dari daerah Langsa kan, namanya juga terasi Langsa ya asalnya dari daerah Langsa gitu. Jadi terasinya itu yang beda sama terasi-terasi pada umumnya kayak terasi ABC atau terasi Mama Suka yang merek-merek lain gitu kan. Itu kan terasi Langsa itu warnanya juga ungu. Jadi kalau misalnya kita udah masak, udah kita ulek jadi sambal, itu warna terasinya tuh, warna sambalnya tuh warna ungu. Rasanya juga enak. Aku pengen tahu deh, di daerah kalian itu ada nggak terong Belanda? Coba kalau ada, coba kalian komen di bawah, kalian dari daerah mana? Aku pengen tahu di daerah kalian itu ada nggak buah terong Belanda. Dan kalau di daerah kalian itu biasanya buah terong Belanda itu dijadiin apa selain dijadiin jus ya? Karena sebelumnya yang aku tahu terong Belanda itu cuma bisa dijadiin jus, nggak bisa dijadiin sambal. Rupanya bisa juga dijadiin sambal. Enak lagi rasanya. Buat kalian yang belum pernah coba deh sekali-kali. Bawa sambal terasi dicampur sama terong Belanda. Coba deh, enak loh rasanya.
asam-asam seger gitu. Kayaknya. Nah, jadi aku baru teringat kan. Kalau tadi kan aku udah cerita kalau di Aceh itu jam operasional badan usaha itu kan dibatasi sampai jam 10 malam. Nah, di daerah kalian kira-kira dibatasi juga nggak? Tolong komen di bawah ya, aku pengen tahu soalnya. Sistem pemerintahan kita tuh sama apa enggak yang di Aceh sama di daerah kalian? Kalau udah makan nasi pakai sambal, nggak perlu lauk-lauk lain ya kan. Nah, kayak gini aja udah cukup nih. Kalian setuju nggak kalau pete itu emang the best ya? Aku lebih suka pete sih daripada jengkol. Jengkol suka juga. Kalau ada mau juga sih, habis juga kalau dimakan. Tapi pete itu lebih menggugah selera makan. Oke. Jadi makan malam aku udah selesai hari ini. Aku udah kenyang, nasi sudah habis, alhamdulillah. Jadi aku mau lanjut istirahat habis ini.
Nah, jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa klik tombol subscribe, salah satu bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Jadi aku juga mau minta maaf buat kalian yang menurut aku terlalu lalai tidak mengupload video, tidak membuat konten untuk YouTube aku. Jadi sudah lalai dalam 1 bulan terakhir. Karena aku nggak punya persiapan gitu kan sebelum libur Lebaran kemarin. Jadi aku belum ada persiapan, belum ada video-video yang harusnya aku persiapkan. Jadi tinggal di upload aja gitu. Aku tidak membuat itu gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah juga. Nah, buat hari ini terima kasih. Dan jangan lupa bersyukur atas rezeki yang selalu diberikan Allah untuk kita. Kita sudah bisa makan enak ya alhamdulillah ya kan. Kita masih bisa hidup sampai saat ini. Alhamdulillah ya kan. Jangan lupa bersyukur gitu. Jadi ya sekian dulu video hari ini, video aku malam ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini, yang masih sering suka nonton gitu ya kan. Makasih banyak. Dan ya buat kalian yang suka video jangan lupa klik like-nya, tulis di kolom komentar saran-saran buat ide-ide selanjutnya. Aku harus makan apa gitu kan. Silakan di komen di bawah. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum, dadah.